Ditemuinya di luar gedung kampus mengalami kecelakaan. Ia pun memutuskan untuk mengantar Seoyeon ke rumah sakit, membiarkan Hyunji yang sudah sejak siang hari menunggunya di tempat pintu masuk taman hiburan. Tempat mereka berjanji untuk bertemu hingga malam tiba. Hyesung ternyata benar-benar bisa melihat Oh Kyungja. Ia mendekati Kyungja yang gemetar ketakutan, lantas mencekiknya hingga musnah. Bongpal tiba di taman hiburan yang sudah mau tutup, hanya beberapa detik sebelum Hyunji pergi. Ia kemudian menemukan si hantu di atap gedung dan meminta maaf karena tidak bisa datang. Namun Bongpal berbohong mengenai Seoyeon, sedang Hyunji sendiri tidak mau mengakui kalau ia telah seharian menunggu di taman hiburan. Biksu Myongchul mendatangi kantor polisi setempat untuk mencari informasi mengenai keberadaan ayah Bongpal. Polisi yang mengaku tidak pernah melihatnya menolak untuk melakukan pencarian, dikarenakan kurangnya tenaga yang ada, meskipun Myongchul menunjukkan foto batu yang berwarna merah karena darah yang mengering. Kembali muncul flashback saat dimana Hyesung menanyakan keberadaan suatu benda pada Jihun yang sudah sekarat. Ia juga mengatakan bahwa wanita itu, istri Jihun, mati karena dia. Dan jika dia tetap berkeras untuk tidak mengatakannya, maka anaknya yang akan mati berikutnya. Karena Jihun tetap diam, maka Hyesung mencekik hingga tewas. 그 애가 죽은 거라고. Keesokan harinya, Hyunji ngambek dan tidak mau ikut Bongpal ke kampus. Tapi hanya beberapa saat setelah Bongpal pergi, Hyunji sendiri merasa tidak betah sehingga ia pun menyusulnya. Saat Bongpal sedang mengomel sendiri karena tingkah Hyunji, tiba-tiba Hyunji muncul di sampingnya. 깜짝이야. Bongpal tidak mau mengakui apa yang baru saja ia katakan. Demikian pula Hyunji ketika ditanya kenapa ia kembali mengikutinya, menjawab kalau ia tidak mengikuti Bongpal, hanya sedang pergi kemana ia mau. Setelah mengatakan demikian, keduanya tersenyum-senyum sendiri. Indra yang sempat dapat melihat Hyunji di villa, sedang asik mengamati foto mereka yang tidak sengaja menangkap keberadaan Hyunji, sambil tersenyum girang sendirian. Chunsang yang melihatnya mengira bahwa ia menyukai salah satu orang yang ada di foto. Ia bahkan sempat mengira Indrang menyukai dirinya. Ia langsung dibantah oleh Indrang dengan wajah jijik. Tak lama kemudian, Bongpa dan Hyunji datang. Indrang akhirnya menunjukkan sosok hantu yang tampak di foto tersebut, yang langsung disadari oleh Hyunji bahwa itu adalah dirinya. Ia makin senang begitu mendengar Indrang menganggapnya sebagai sosok bidadari, yang manis, baik hati juga imut. Berlawanan dengan Hyunji yang bahagia karena ada yang jatuh hati kepadanya pada pandangan pertama. Bongpal merasa kasihan karena selama ini ia menganggap Indrang adalah sosok yang normal. Ia tidak menyangka bahwa Indrang malah lebih aneh ketimbang Chunsang. Namun Hyunji mengatakan bahwa yang tidak normal adalah Bongpal karena reaksi pria normal apabila melihat dirinya adalah seperti Indrang. Ia kemudian berlari ke arah taman sambil berputar-putar dan tersenyum bahagia. Bongpal yang melihatnya tanpa sadar terpaku dan terpukau kagum akan manisnya senyuman Hyunji. Di kelas, Hyunji akhirnya tahu jika kemarin Bongpal menemani Seoyeon. Begitu mendengar Seoyeon mengajak Bongpal makan siang bersama, dan ia menyetujuinya. Hyunji pun pergi meninggalkan mereka. Ia sempat berpas-pasan dengan Hyesung, yang mulai menyadari keberadaan si hantu. Di rumah, Hyunji melihat-lihat kembali foto piknik mereka, yang muka Seoyeon telah ia coret, dan merasa iri kepadanya, karena ia masih hidup sekaligus disukai oleh Bongpal. Mengetahui Hyunji tidak kembali ke kelas, Bongpal membatalkan janjinya dengan Seoyeon dan bergegas kembali ke rumah. Untuk menyenangkan hati Hyunji, ia mampir membeli daging dan bahan makanan lainnya. Dengan sok jual mahal, Hyunji mengatakan bahwa ia sedang tidak mood dan hanya akan mencicipi sedikit saja. Namun seperti biasa, setelah masakan jadi, ia menghabiskan porsi daging yang paling banyak dengan rakus. 근데 아직 맛이 안 느껴지냐? Sembari makan, Bongpal mengajak Hyunji untuk pergi ke taman hiburan esok harinya. Ia juga memberikan sebuah jas sebagai seragam kerja bagi Hyunji.
Hantu yang harus dihadapi klub kali ini merupakan penunggu rumah sakit jiwa Samil yang terkenal berhantu. Menurut berita, dulunya dokter-dokter di sana menyiksa para pasien hingga ada 7 orang yang meninggal. Mengetahui hal tersebut, Inrang dan Chunsang memutuskan untuk mendokumentasi kegiatan mereka, berharap bisa merekam penampakan hantu. 3일 정신 요양원. Di TKP, bukannya mengikuti Bongpal, Chunsang dan Inrang yang penakut justru menjelajah sendiri, dan tanpa disadari telah masuk ke dalam bangsal yang penuh bersih hantu. Untungnya mereka hanya memperhatikan dari kejauhan dan tidak menyerang dua penakut. Di tempat lain, Hyunji mendapatkan petunjuk mengenai korban ke-8, bukan hanya 7 seperti yang ada di berita, yang namanya Kim Jeong-sun. Saat itulah ada hantu yang bergerak menyerang Chunsang dan Inrang. Inrang kembali bisa melihat sosok Hyunji yang saat itu datang untuk menyelamatkan dirinya dan Chunsang. Hyunji kemudian menyadari bahwa hantu-hantu tersebut tidak jahat dan hanya ingin bisa move on ke akhirat. Mereka terperangkap di dunia karena belum ada orang yang menemukan jasad mereka dan menguburkan mereka dengan layak. Akhirnya Bongpal dan kawan-kawan menghubungi pihak kepolisian dan mereka pun berhasil menemukan jasad hantu tersebut. Saat mengantarkan Bongpal, tanpa disangka, Chunsang dan Inrang menanyakan apakah ia ditemani oleh sosok hantu wanita, karena keduanya mengakui tadi barusan saja melihat dan diselamatkan olehnya. Mau tidak mau, Bongpal mengakui keberadaan Hyunji di sampingnya. Namun ia agak cemburu ketika Inrang mencoba memegang wajah Hyunji, sehingga langsung mengajak Hyunji pergi ke taman hiburan. 뭐 하시는 거예요? Ternyata mereka tiba di saat-saat terakhir taman hiburan hendak ditutup, karena hanya tersisa biang lala. Bongpal segera menarik tangan Hyunji dan berlari ke sana. Ia tidak memperdulikan petugas biang lala yang heran kenapa ia hendak menaikinya seorang diri. Di dalam, setelah sempat mendengar sebelumnya petugas loket menanyakan apakah Bongpal adalah orang yang kemarin datang, Hyunji tiba-tiba mengungkapkan perasaannya kepada Bongpal bahwa ia menyukainya. 나도 좋아해. Melihat Bongpal yang bengong mendengarkan perkataannya, Hyunji pun jadi malu dan pergi menghilang. Saat berjalan melewati klinik hewan Hyesung, ia berhenti dan curhat kepada anjing-anjing yang ada di sana. Menyesali kebodohannya, menembak Bongpal. Beberapa saat kemudian, Bongpal datang dan memarahinya karena meninggalkannya begitu saja. 야, 거기서 그렇게 사라지면 어떡해? Hyunji pun langsung kembali kabur. Tanpa mereka sadari, pada saat itu Hyesung melihat mereka dari dalam klinik. Hyesung keluar menyapa Bongpal dan pura-pura tidak tahu bahwa Bongpal tinggal di dekat kliniknya. Ia juga berpura-pura tidak tahu dengan siapa Bongpal berbicara. Hyunji berpura-pura tidur saat Bongpal datang. Bongpal sendiri langsung masuk ke kamar karena mengira Hyunji benar-benar tidur. Keesokan harinya, suasana di antara keduanya menjadi canggung. Bongpal yang bingung harus berbuat apa karena disukai oleh hantu mencoba bersikap natural. Tapi begitu melihat Hyunji, ia kembali salting. Walau demikian, keduanya ternyata tetap dapat bekerja dengan baik dalam tugas membasmi hantu yang baru saja diterima. Inrang ternyata membelikan hadiah pada Hyunji, sepasang sepatu hak tinggi. Hyunji yang memang menyukai heels langsung kegirangan, tapi Bongpal justru mengatakan pada Inrang bahwa Hyunji tidak menyukai sepatu macam itu, sehingga Inrang menjadi patah hati. 안 들러면 안 돼. Penyidik kepolisian mendatangi klinik hewan dan mengkonfirmasi alibi Hyesung sebelumnya, yang menyatakan ia berada di klinik pada saat kejadian. 2 orang karyawan yang mengatakan sebaliknya, bahwa pada saat itu ia berada di luar klinik, bahkan tidak pulang hingga esok harinya. Mereka juga menceritakan adanya bekas lumpur di jejak sepatu Hyesung. Karena tiba-tiba Hyesung datang, kedua penyelidik tersebut pun langsung pamit. Dalam perjalanan pulang, Hyunji meminta Bongpal bermain sweet dengannya, sebagai pengganti sepatu yang batal diterima Hyunji.
Pemenang suite tersebut berhak meminta sesuatu dari yang kalah. Pada akhirnya Hyunji lah pemenangnya dan permintaannya adalah agar Bongpal melupakan apa yang telah ia katakan kemarin karena ia tidak mau canggung saat berada bersama Bongpal. 내가 이겼다! 예! 그냥 다 없었던 걸로 할게. Setelah mengatakan hal tersebut dan belum sempat Bongpal menjawabnya, tiba-tiba saja pandangan Hyunji berputar dan ia lenyap. 김현지! 현지야! Namun beberapa saat kemudian ia muncul kembali, tidak jauh dari tempat ia menghilang. Bongpal langsung menghampiri dan memeluknya, sembari mengatakan agar ia jangan pernah menghilang lagi. 너 어디 갔었어?